Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di pembelajaran filsafat pendidikan yang berjudul Konsep Filsafat Umum. Pengertian filsafat umum. Konsep filsafat umum adalah pandangan dunia dan segala hal di dalamnya, serta upaya untuk mendapatkan hakikat segala sesuatu. Filsafat umum juga merupakan dasar berpikir, logis, sistematis, dan metodologis. Filsafat juga bisa diartikan sebagai pandangan hidup seseorang atau sekelompok orang, atau teori umum tentang bagaimana kita harus mengatur hidup dan kehidupan kita, yang dimana filsafat dipahami sebagai sesuatu yang mempunyai orientasi praktis, bahwa hidup untuk makan atau makan untuk hidup dikatakan suatu filsafat karena secara praktis mempengaruhi orang yang meyakininya. Nah, ada pula objek filsafat. Yang pertama itu objek filsafat umum, metafisika, hakikat kenyataan yang tidak tampak seperti keberadaan eksistensi. Yang kedua, atologi, hakikat kenyataan secara keseluruhan seperti pasti ada, mungkin ada, dan mustahil ada. Yang ketiga, asiologi, hakikat menilai kenyataan seperti teori tentang nil. Yang keempat, ada logika, hakikat menyusun kesimpulan pengetahuan tentang kenyataan. Yang kelima, humanologi, kenyataan tentang manusia. Yang terakhir, teologi, kenyataan tentang Tuhan. Objek material. Objek material filsafat adalah segala sesuatu yang ada dan yang mungkin ada. Di sini mempunyai tiga pengertian. Yang pertama, ada dalam kenyataan meliputi metafisika, cabang filsafat yang membicarakan tindakan manusia baik dan yang buruk. Yang kedua, ada dalam pikiran, logika, yang mempelajari penjelasan akal, hakikat objek atau fisik di dunia. Yang ketiga, ada dalam kemungkinan metafisika yang mempelajari segenap asas, aturan tata cara penalaran yang betul. Ada juga objek formal. Menurut Lasio dan Yuwono 1985, objek formal filsafat adalah sudut pandang menyeluruh yang secara umum dapat mencapai hakikat dan objek materialnya. Jadi, objek filsafat ini membahas objek materialnya sampai ke hakikat atau esensi dan yang dibahasnya. Adapun metode filsafat. Filsafat adalah usaha untuk mendapatkan gambaran keseluruhan dan kenyataan. Untuk mendapatkan hal tersebut, filsafat memiliki beberapa metode penalaran. Yang pertama itu dedukasi, yang bergerak dari sesuatu yang bersifat umum ke yang khusus. Contohnya, semua manusia akan mati. Yang kedua itu ada induksi, yang bergerak dari sesuatu yang bersifat khusus ke umum. Contohnya, Rian adalah manusia. Dan yang ketiga, dialektika. Secara umum, metode ini dapat dipahami sebagai cara berpikir yang dalam, usaha memperoleh kesimpulan berstandar pada tiga hal, yakni tesis, antitesis, dan sintesis, yang merupakan gabungan dari tesis dan antitesis. Adapun peranan filsafat. Peranan filsafat sebagai ilmu di dalam pengertian filsafat mengandung 4 pertanyaan ilmiah, yaitu bagaimana, mengapa, di mana, dan apakah. Filsafat sebagai cara berpikir, sebagai berpikir yang sangat mendalam sampai hakikat atau berpikir secara global atau menyeluruh, serta berpikir yang dilihat dari berbagai sudut pandang atau ilmu pengetahuan. Nah, adapun manfaat dan tujuan filsafat. Manfaat filsafat lebih arif dan bijaksana inilah merupakan faedah utama filsafat. Berpikir merenung, memiliki dan bertingkah laku dan bertindak berdasarkan keyakinan yang kita panuti, dan nilai merupakan permasalahan yang tidak tuntas dijawab hanya dengan tradisi, konvensi, atau ilmu, juga termasuk manfaat filsafat. Adapun tujuan filsafat, yang pertama itu pragmatisme, berpandang berpikir praktis. Yang kedua, humanisme, untuk
menempatkan manusia pada posisi kemanusiaan yang sebenarnya. Realisme dapat membentuk karakter manusia. Behaviorisme menyiapkan pribadi-pribadi yang sesuai dengan kemampuan bertanggung jawab hingga di dalam kehidupan pribadi dan dalam kehidupan